apa kabar Horas, Soras, seluruh sahabat di tanah air, di dunia dan di Portivion. Apa kabar semuanya? Lama sudah tak berjumpa. Lama sudah saya tak membuat video ya. Sebab apa? Sebab saya baru mengalami kecelakaan ya dengan anak-anak saya. Saya dilanggar oleh seseorang dari belakang. Judul vlog kita hari ini, tahukah Anda apa yang patut Anda lakukan ketika berlaku kemalangan di jalan raya? Yaitu di jalan raya di Malaysia ya, sebab setiap negara asing-asing atau lain ya, dia punya cara lain, dia punya peraturan. Ini saya kongsikan cara atau apa yang harus kita lakukan ketika berlaku kemalangan di jalan raya, yaitu di Malaysia ya. Sebab saya tinggal di Malaysia dan kejadian yang terjadi itu ya di Malaysia. Oke, yang pertama adalah ada 5 poin ya, 5 poin utama atau 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan panik, jangan panik ya sahabat ya. Jangan panik, itu yang pertama. Jika kita panik, mulalah lupa apa yang nak dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Kadang time kita panik itu ya, akan ada orang-orang yang datang sebab setelah kalau berlaku kemalangan di jalan raya, mestilah orang-orang akan datang ya. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu pastilah akan datang ke tempat kejadian untuk menolong atau melihat gitu ya sahabat ya. Jadi kalau kita panik, kadang pihak atau orang yang kita boleh didesak sehingga kita mengaku kemalangan adalah kesalahan kita sendiri, padahal pihak yang berkuasa seperti polis yang menentukan siapa yang salah atau siapa yang betul ya. Kita hanya memberi penjelasan, kita jelaskan apa yang berlaku, dan jika memang kita yang bersalah ya, jangan biarkan kalau kita dalam keadaan panik, orang akan kadang orang yang eksiden dengan kita itu mungkin dia akan malah tekan kita atau memberikan kata-kata kesat atau apa kepada kita. Jadi kita akan semakin panik ya, seperti itu ya sahabat ya. Jadi yang paling utama adalah jangan panik ya, jangan panik. Seperti saya masa itu anak saya kan eksiden naik motor 3 orang, jadi lesen atau SIM ya, SIM Malaysia, dia tak ada lesen. Jadi dia pun baru, menurut keterangan yang dia beri kepada saya waktu di hospital, dia pun baru belajar bawa motor, dan motor yang dia guna adalah motor toke dia. Jadi masa kejadian saya tak ada sokongan seperti dari family atau kawan di tempat kejadian ya, di lokasi kejadian. Jadi itu tauke dari berkata kepada orang-orang, dia menunggang atau naik motor 3 orang, 3 orang. Dia cakap dia menunggang, dia bilang dia cakap saya menunggang motor 3 orang, sementara undang-undang Malaysia hanya 2 orang saja boleh. Jadi itu sudah memberi, masa itu saya sudah panik, anak saya sudah nangis kiri kanan ya, saya di tengah sudah duduk di tepi jalan ya. Anak saya yang laki-laki sebelah kanan, anak saya perempuan sebelah kiri. Jadi dua-dua sudah nangis ya. Jadi saya panik lagi, saya dengar lagi itu toke dari orang cakap dia menunggang 3 orang atau naik motor 3 orang, sebab undang-undang Malaysia hanya boleh 2 orang saja. Tapi dia ada tapinya ya, dia tak tahu ya sahabat. Jadi masa dengar itu saya sudah merasa makin macam ada tekanan lah. Hanya perkataan itu saja sudah memberi tekanan kepada saya. Ya saya salah, sebab saya tahu memang menurut undang-undang Malaysia hanya 2 orang saja. Jadi itu sudah memberi tekanan kepada saya, dan semakin saya ada rasa takut, saya sudah panik dan tambah rasa takut lagi ya. Jadi
Pertama-tama, jangan biarkan Anda panik sehingga orang lain boleh mendesak atau mendesak kita mengaku kemalangan adalah kesalahan Anda atau apalah, kecuali memang kita memang salah ya. Yang kedua, pahami apa yang telah berlaku. Kita harus cepat-cepat bertindak ya. Kalau kita tidak panik, kita akan langsung pikir apa yang harus kita lakukan, apa yang telah terjadi, apa yang terjadi barusan ya. Gitu. Jadi kita harus pahami apa yang telah berlaku, apa yang terjadi, bagaimana ia terjadi, siapa yang terlibat. Contoh ya, kita eksiden dengan siapa gitu. Jadi kita harus cepat-cepat pahami apa yang telah berlaku ya. Jadi kalau kita panik tadi memang kita tak akan paham apa-apa. Sebab kita hanya panik saja. Oke, ini ada pengecualian ya, pengecualian. Kalau Anda sudah memang sakit parah atau seperti ya sudah parah lah, namanya pun eksiden, kadang dia ada level dia, ada tahap dia, ada yang sakit ringan, sakit sikit, tidak ada sakit parah gitu ya. Jadi kalau buat Anda yang sudah sakit parah, tak perlulah berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Yang penting pikir diri sendiri dulu, pikir untuk menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Tak perlu berusaha untuk memahami apa yang terjadi ya tadi, tak perlu. Ingat, saya mau selamat, saya mau hidup, hanya itu saja ya. Jadi ini bukan dikategorikan kepada orang yang sudah sakit parah ya. Oke, nomor 3, ambil informasi penting seperti ya, kita harus ketahui atau catatkan atau ambil record ya, waktu dan tarikh atau tanggal masa kejadian ya. Kita harus ambil waktu, masa dan tarikh eksiden. Kedua, kita ambil nomor plat kendaraan yang kita eksiden dengan siapa ya. Jadi nomor kendaraan plat itu ya, plat kendaraan harus kita ambil, nomor IC kalau warga asing seperti saya, nomor paspor, nama lengkap dari yang melanggar kita atau orang yang kita langgar ya. Jadi kita harus ambil itu. Terus kita harus ambil nomor handphone ya, nomor handphone kalau boleh kita foto ya. Terus kita harus ambil seperti data-data dari dari orang yang melanggar kita, alamat rumah kalau boleh ya, biar lebih lengkap. Itu kalau dalam keadaan kita memungkinkan ya. Kalau kita sudah sakit parah, memang kita tak ambil tahu lah itu semua. Oke sahabat, oke, poin yang keempat tadi, jangan panik, pahami apa yang berlaku, ambil informasi. Oke, nomor 4, ambil bukti. Seperti kita ambil ya, zaman sekarang kan semua ada handphone kan, jadi kita ambil bukti sebagai bukti ya. Kita ambil gambar bagaimana apa yang rusak pada kendaraan kita atau kendaraan mereka, bagaimana substansi jalan. Jadi kita boleh foto keadaan sekitar dengan kendaraan kita ya. Jadi itu adalah sebagai bukti. Oke, selanjutnya adalah hubungi agen insuran ya, hubungi agen insuran. Ini adalah langkah yang kelima, hubungi agen insuran, dan kalau perlu ya yang kali ya, hubungi agen insuran, kita buat laporan polis ya. Jika ya seperti case saya ya, saya sudah dalam keadaan sakit, saya pergi hospital buat rawatan dengan anak-anak saya. Jadi orang-orang sudah pada datang. Jadi masa itu di tempat kejadian itu, pihak insuran ada datang ya. Saya pun tak kenal mereka, langsung kasih kad kepada saya. Jadi saya dengan anak saya pergi ke hospital naik ambulan. Itu motor saya, pihak insuran yang setelkan, dia bawa, dan
saran saya satu ya, saran saya apalagi yang roda 4 ya, mobil atau kereta ya, kalau terjadi eksiden, kalau kita masih dalam keadaan sehat, tidak ada apa, kadang kan kita baru-baru eksiden, pihak insuran atau truk tunda lah, tentu nama dia tentu truk tunda cepat datang, mereka lebih cepat datang dari, saya rasa lebih cepat datang daripada pihak berkuasa, polis atau apa-apa, mereka sangat laju cepat datang ya kalau eksiden seperti semut yang dapatkan gula, laju aja mereka datang ya. Ada baiknya sih supaya tidak terjadi ke jam jalan atau kemacetan ya. Jadi kalau saran saya ya, kalau kendaraan kita masih bisa kita pandu, tidak ada apa-apa ya, dia mungkin hanya calar atau hanya kemek gitu ya, sebaiknya Anda pandu sendiri kereta Anda balik ke rumah, berpikir secara jernih, buat laporan polis, baru kita hubungi pihak insuran bagaimana. Nah, nanti akan jadi sebaiknya kereta kita hantar ke workshop atau workshop yang di bawah panel pihak insuran ya. Jadi nanti kalau kita ikutkan truk tenda yang bawa, kadang mereka hantar kita punya kendaraan bukan di bawah panel insuran, jadi kadang susah ya. Jadi sebaiknya kita hantar ke workshop yang disedia atau yang disetujui di bawah pihak panel insuran ya. Nah, itu saran saya sahabat ya. Oke sahabat, suka duka kemalangan di jalan raya, yang pertama-tama tadi jangan panik, itu yang paling penting. Jangan panik, lepas itu pahami apa yang telah berlaku, apa yang terjadi, ambil informasi penting, ambil bukti, dan hubungi agen insuran. Terima kasih sahabat telah menonton. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat membantu sahabat. Jika kita tak berharap ya, sekarang siapa yang berharap mau kecelakaan terjadi atau eksiden terjadi pada kita di jalan raya ya, tapi kadang malang tak berbau ya, kadang kita udah kejadian, kita tak boleh hindarkan ya. Jadi kita harus bijak memainkan peranan dalam segala situasi. Oke sahabat, terima kasih telah menonton. Jika video saya, apa yang saya kongsikan kepada sahabat berguna, sila di komen ya. Terima kasih telah menonton. Horas, bye bye.